Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kimia hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Bab ini merupakan bab terakhir yang masih berhubungan dengan pH asam dan pH basa. Nah, tapi sebelum kita mempelajarinya, kalian harus bisa membedakan apa itu zat terlarut yaitu solut dan apa itu zat pelarut atau itu solvent. Dalam contoh kehidupan sehari-hari ada yang namanya larutan garam. Pada larutan garam, ada garam yang berperan sebagai zat terlarut dan ada air sebagai pelarut murni atau zat pelarut. Ketika garam itu ditambahkan ke dalam air atau si zat pelarutnya, dia akan membentuk ion-ion dasar penyusunnya atau yang disebut dengan reaksi ionisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, simak pembahasan materi ini. Catat hal-hal yang perlu, jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Kelarutan dan hasil kali kelarutan atau KSP. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan atau solubility yaitu jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut tertentu, dilambangkan dengan F. Sedangkan hasil kali kelarutan atau KSP yaitu hasil kali konsentrasi ion-ion dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dipangkatkan koefisien masing-masing menurut reaksi ionisasi. Silakan pelajari lagi tentang cara menuliskan reaksi ionisasi. Dilihat tabel kation dan anionnya. Ada persamaan AXBY ketika terionisasi menjadi XAY+. X di sini menyatakan jumlah banyaknya si kation. Kationnya adalah AY+, karena dia bermuatan positif, maka dia sebagai kation. Ditambah YBX-. Y di sini menyatakan jumlah banyaknya si anion. Anionnya adalah si B, karena dia mempunyai muatan negatif. Sehingga rumusan KSP-nya adalah konsentrasi dari AY+ atau konsentrasi dari si kation pangkat X dikali konsentrasi anion atau si BX- pangkat Y. X dan Y dari pangkat ini didapatkan dari koefisien masing-masing ion. Contoh, CaOH 2 kali atau kalsium hidroksida ketika terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Nah, di sini Ca2+ koefisiennya 1, tidak perlu ditulis, tidak masalah. 2OH- berarti koefisien dari OH-nya adalah 2. Maka rumusan dari KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+ pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis, nggak apa-apa ya. Dikali konsentrasi dari OH- pangkat 2. 2-nya didapat dari koefisien si OH-nya. Beberapa jenis larutan dengan jumlah ion tertentu. Yang pertama kita bahas yaitu larutan biner. Larutan biner artinya senyawa yang memiliki 2 ion. Ada A, B ketika dia terionisasi menjadi A+ ditambah B-. Contohnya adalah peraklorida atau AgCl ketika dia terionisasi menjadi Ag+ ditambah Cl-. Misal kelarutan dari AgCl adalah S. Maka untuk Ag+ karena dia koefisiennya 1, 1 dikali S jadi S. Sedangkan untuk Cl-nya 1 dikali S karena dia koefisiennya 1 ya. 1 dikali S juga sama dengan S. Maka rumusan KSP-nya adalah konsentrasi Ag+ dikali konsentrasi Cl-. Masukkan tadi nilai kelarutannya yaitu KSP sama dengan S kali S atau sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Sehingga untuk kelarutannya yaitu S sama dengan akar 2 dari KSP. Berapa contoh senyawa yang termasuk larutan biner atau yang mempunyai 2 ion yaitu NaCl, KBr, NaOH, dan CaSO4. Masih banyak lagi yang lain ya. Berikutnya adalah larutan terner. Larutan terner artinya dia memiliki 3 ion. Ada Ab2 kalau misalnya dia terionisasi jadi A2+ ditambah 2B-. Contoh ada kalsium hidroksida atau CaOH 2 kali. Ketika dia terionisasi menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Misal nilai kelarutan dari CaOH 2-nya ini adalah S. Maka untuk Ca2+ karena dia koefisiennya 1, 1 dikali S adalah S. Sedangkan untuk OH- karena koefisiennya 2 berarti 2 dikali S menjadi 2S. Untuk rumusan KSP dari CaOH 2 berarti
konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi OH- pangkat 2. Pangkat 2 di sini didapatkan dari koefisien si OH-nya. Ganti nilai konsentrasinya menjadi nilai S, berarti KSP sama dengan Ca2+ adalah S, sedangkan OH- adalah 2S, berarti 2S pangkat 2. 2S pangkat 2 adalah 4S pangkat 2, dikali S menjadi sama dengan 4S pangkat 3. Itu rumusan KSP-nya. Sedangkan untuk kelarutannya berarti sama dengan akar 3 dari KSP dibagi 4. Beberapa contoh senyawa yang termasuk larutan terner atau yang memiliki 3 ion, yaitu H2SO4, MgOH2, Ca, NO3 2 kali, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tidak hanya 2 ion atau 3 ion, tapi ada 4 ion, 5 ion, dan mungkin selanjutnya. Yang penting prinsipnya kalian paham, yaitu kalau misalnya dia larutannya AXBY, nah X di sini adalah koefisien dari si kation. Kationnya adalah si A, karena si A memiliki muatan positif. Ditambah Y, B, X min, berarti Y di sini adalah koefisien si anion. Anionnya adalah si B, karena dia mempunyai muatan negatif. Misal kelarutan dari AXBY yaitu S. Nah, sedangkan untuk AY plus atau si kationnya berarti X di sini karena koefisiennya X dikali S menjadi XS. Sedangkan untuk anion atau si BX minnya yaitu Y, koefisiennya Y dikali S menjadi YS. Sehingga rumusan KSP-nya adalah konsentrasi dari kation pangkat X dikali konsentrasi anion pangkat Y. Ingat, X dan Y-nya pangkat itu adalah dari koefisien kation dan anionnya. Sehingga untuk konsentrasi si kationnya diganti dengan XS, maka KSP sama dengan XS pangkat X. Sedangkan untuk anionnya, dia kelarutannya adalah YS, berarti YS pangkat Y, maka KSP sama dengan X pangkat X, Y pangkat Y, S pangkat X ditambah Y. Sedangkan untuk kelarutannya yaitu akar X plus Y dari KSP dibagi X pangkat X, Y pangkat Y. Nah, itu adalah penjabaran dasar dari menentukan rumusan hasil kali kelarutan dan juga kelarutan. Ada rumusan singkat untuk menentukan KSP atau hasil kali kelarutan, yaitu N-1 pangkat N-1 dikali S pangkat N. Di sini N adalah jumlah ion dari si senyawanya. Nah, berarti contoh nih, di sini ada Ag2SO4. Ketika Ag2SO4 terionisasi, maka menjadi 2Ag plus ditambah SO4 2-. Ag plus ini koefisiennya 2, sedangkan SO4 2- koefisiennya 1. Maka ketika dijumlahkan, jumlah ion dari Ag2SO4 adalah 3. Berarti nilai N-nya sama dengan 3. Maka rumusan KSP-nya adalah N-1, yaitu berarti 3 dikurangi 1. Pangkat 3 dikurangi 1 dikali S pangkat N. N-nya adalah 3. 3 dikurangi 1 itu sama dengan 2. Pangkatnya 3 kurangi 1 itu berarti 2. Dikali S pangkat 3, berarti 2 pangkat 2 itu 4. 4 dikali S pangkat 3, berarti sama dengan 4S pangkat 3. Sama seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, larutan terner juga ketika dijabarkan, rumusan KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Nah, sedangkan rumusan S-nya juga sama, berarti akar 3 dari KSP dibagi 4. Silahkan kalian pahami, yang penting kalian tahu dasarnya, mau nanti ada soal kalian menyelesaikan dengan cara penjabaran ataupun rumus singkat, itu sama aja. Yang penting kalian paham apa yang dimaksud untuk dicarinya. Yang pertama, hitung KSP Ag2CO3 jika kelarutan Ag2CO3 dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat 4 mol per liter. Untuk menentukan penyelesaian, maka kita harus menuliskan dulu persamaan reaksi ionisasi dari Ag2CO3. Ag2CO3 ketika terionisasi menjadi 2Ag plus ditambah CO3 2-. Misal kelarutan dari Ag2CO3 adalah S. Sedangkan untuk Ag plus, karena dia punya koefisien 2, maka 2 dikali S menjadi 2S. Untuk CO3 2-, karena koefisiennya 1, 1 dikali S menjadi S. Sehingga rumusan untuk KSP dari Ag2CO3 adalah konsentrasi Ag plus pangkat 2. Pangkat 2 didapat dari koefisiensi Ag plusnya, dikali konsentrasi CO3 2-. Nah, sehingga masuk ini nilai kelarutannya untuk KSP dari Ag plus yaitu 2S. 2S pangkat 2.
dikali S. Berarti 2S pangkat 2 adalah 4S pangkat 2 dikali S menjadi 4S pangkat 3. Nilai S-nya diganti dengan 10 pangkat min 4, sehingga 4 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Jadi 4 kali 10 pangkat min 12. Itu penjabaran secara materi dasarnya ya. Nah, untuk rumus yang lebih cepat menentukan rumusan KSP yaitu KSP sama dengan N-1 pangkat N-1 dikali S pangkat N, di mana N-nya berarti didapat dari jumlah ion Ag2CO3. Jumlah ion Ag2CO3 ada 3, Ag plusnya ada 2, sedangkan CO3 2 minnya ada 1, 2 tambah 1 menjadi 3, maka nilai N-nya adalah 3. 3 dikurangi 1, pangkat 3 dikurangi 1 dikali S pangkat 3. 3 kurangi 1 yaitu 2. 2 pangkat 2 berarti 4. 4 dikali S pangkat 3. Jadi 4S pangkat 3. Maka S-nya diganti dengan 10 pangkat min 4. Jadi 4 dikali 10 pangkat min 4 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 12. Nomor 2, jika KSP CaCO3 2,5 kali 10 pangkat min 9, berapakah nilai kelarutannya? Dituliskan dulu reaksi ionisasinya, yaitu CaCO3 menjadi Ca2+ ditambah CO3 2-. Misal kelarutan dari CaCO3 adalah S, sedangkan untuk Ca2+ karena dia koefisiennya 1, maka 1 dikali S menjadi S. CO3 2- juga sama, koefisiennya 1, maka 1 dikali S menjadi S. Nah, sehingga rumusan KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi CO3 2-. Diganti, konsentrasinya ini diganti dengan nilai kelarutannya, yaitu KSP sama dengan S kali S atau S pangkat 2. Sedangkan yang ditanyakan adalah nilai kelarutan, berarti yang dicari adalah S. S sama dengan akar 2 dari KSP-nya. Di sini hasil kali kelarutan atau KSP-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 9. Untuk akar 2, supaya lebih mudah, maka dijadikan angka yang genap untuk pangkatnya. Jadi, diubah dari 2,5 kali 10 pangkat min 9 dirubah menjadi 25 kali 10 pangkat min 10 di akar 2. Akar dari 25 adalah 5, sedangkan 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5, sehingga nilai kelarutannya adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Itu penjabarannya ya. Nah, untuk rumus cepatnya atau secara singkat yang menentukan rumus KSP itu N-1 pangkat N-1 dikali S pangkat N, di mana N-nya adalah jumlah ion si CaCO3. CaCO3 mempunyai 2 ion, berarti nilai N-nya adalah sama dengan 2. 2 dikurangi 1, pangkat 2 dikurangi 1 dikali S pangkat 2. 2 kurangi 1 itu hasilnya 1, 1 pangkat 1 hasilnya 1, berarti 1 dikali S pangkat 2, maka sama dengan S pangkat 2. Sedangkan kelarutannya berarti rumusnya adalah akar 2 dari KSP. KSP-nya 2,5 kali 10 pangkat min 9. Dirubah sama ya menjadi 25 kali 10 pangkat min 10. Jadi akar 2 dari 25 kali 10 pangkat min 10 adalah 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, sebenarnya cara cepat ataupun cara yang lebih panjang itu hasilnya pasti selalu sama. Tinggal pemahaman kalian bagaimana enaknya untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang berikutnya nomor 3, yaitu tentukan besarnya hasil kali kelarutan dari 5,85 gram NaCl dalam 500 ml air. Diketahui ArNa sama dengan 23, sedangkan ArCl adalah 35,5. Kelarutan sebenarnya rumusnya sama dengan molaritas. Nah, kalau untuk molaritas, rumusnya kan adalah mol per volume, atau kalau dijabarkan gram per mr dikali 1000 per V kalau misalnya volumenya dalam mililiter. Sedangkan kalau volumenya dalam liter, maka gram per mr dikali 1 per V. Di sini masanya adalah 5,85 gram. Sedangkan untuk mr-nya berarti NaCl, ArNa adalah 23, ArCl-nya adalah 35,5. Maka 23 ditambah 35,5 menjadi 58,5. Maka gram per mr-nya adalah 5,85 dibagi 58,5. Untuk volumenya, karena dalam mililiter tadi berarti dikali 1000 per V. Nah, 5,85 dibagi 58,5 dikali 1000 per 500 sama dengan 0,2 molar. Nah, NaCl berarti kalau misalnya dia terionisasi menjadi ion Na+ ditambah Cl-, berarti jumlah ionnya ada 2 atau namanya larutan
biner. Kalau misalnya dia biner, sudah pasti rumusan KSP-nya adalah S kuadrat. Nah, S-nya digantikan dengan molaritasnya, yaitu 0,2. Maka 0,2 pangkat 2 sama dengan 0,04, atau disingkat menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Berikutnya adalah hubungan KSP dengan pH. Sebelumnya saya sudah bilang kalau misalnya KSP ini merupakan bab terakhir yang masih berhubungan dengan pH asam dan pH basa. Maka silakan kalian review kembali bagaimana rumus menentukan pH asam kuat, pH asam lemah, pH basa kuat, dan pH basa lemah. Sebenarnya apa sih hubungan antara KSP dengan pH? Nah, harga KSP suatu larutan itu dapat digunakan untuk menentukan pH larutan. Sebaliknya, pH larutan dapat pula digunakan untuk menentukan harga KSP larutan. Contoh soalnya, yang pertama, jika hasil kali kelarutan KOH adalah 9 kali 10 pangkat min 8, tentukan besarnya pH larutan tersebut. Nah, kalau misalnya KOH itu kan dia terionisasi menjadi ion K+ ditambah OH-, berarti dia jumlah ionnya ada 2. Karena dia jumlah ionnya 2, berarti dia termasuk larutan biner. Kalau untuk larutan biner, KSP-nya sudah pasti S kuadrat, sedangkan rumusan untuk kelarutannya adalah akar dari KSP. Nilai KSP-nya di sini adalah 9 kali 10 pangkat min 8. Berarti untuk menentukan S atau nilai kelarutannya adalah akar dari 9 kali 10 pangkat min 8, yaitu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. KOH sifatnya adalah basa kuat. Nah, untuk menentukan pH-nya, pertama rumusannya adalah menentukan OH-. OH- sama dengan B kali MB. B di sini menyatakan jumlah banyaknya ion OH. Nah, sedangkan MB di sini adalah molaritas basanya. B-nya untuk KOH adalah 1, sedangkan MB-nya adalah 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti 1 dikali 3 kali 10 pangkat min 4, yaitu sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Setelah OH-, kita menentukan yang namanya POH. POH yaitu sama dengan min log OH-, sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 4. Ingat, rumusan awal menentukan POH. Saya sudah pernah menjelaskan cara cepatnya. Si pangkatnya pindah ke depan. Jadi 4 min log 3. Kalau misalnya log 3-nya itu sama dengan 0,5, berarti 4 dikurangi 0,5, yaitu sama dengan 3,5. Maka pH-nya adalah sama dengan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi 3,5, yaitu sama dengan 10,5 untuk nilai pH dari KOH-nya. Contoh soal nomor 2 yaitu jika hasil kali kelarutan asam sulfat adalah 4 kali 10 pangkat min 9, tentukan besarnya pH larutan tersebut. Pertama, untuk penyelesaian kita harus menuliskan dulu reaksi ionisasi dari asam sulfat. Asam sulfat punya rumus molekul H2SO4, jadi dia ketika terionisasi menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Maka terdapat 3 ion, berarti dia larutannya adalah jenisnya terner. Nah, kalau misalnya dia punya 3 ion dan terner, berarti dia rumusan KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Maka rumusan kelarutannya adalah S sama dengan akar 3 dari KSP dibagi 4. Nilai KSP-nya adalah 4 kali 10 pangkat 9, maka akar 3 dari 4 kali 10 pangkat min 9 dibagi 4. 4-nya coret, jadi akar 3 dari 10 pangkat min 9, yaitu sama dengan 10 pangkat min 3. Karena H2SO4 sifatnya adalah asam kuat, maka untuk menentukan nilai pH-nya rumusannya adalah H+ sama dengan A dikali MA. Nah, A-nya ada 2. A itu menyatakan jumlah ion H-nya. Nah, MA-nya adalah 10 pangkat 3, maka H+-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Sedangkan pH-nya adalah min log H+, maka min log 2 kali 10 pangkat min 3. Pangkatnya pindah ke depan jadi 3 min log 2. Kalau misalnya log 2 itu sama dengan 0,3, maka 3 dikurangi 0,3, yaitu sama dengan 2,7. Nilai pH dari H2SO4. Lebih paham materi kelarutan dan hasil kali kelarutan ini, silakan kalian kerjakan uji pemahaman ini ya. Boleh di sumber kertas atau di buku latihan kalian. Lalu foto dan kirim via Google Classroom.
Nah, kalian sudah simak kan penjelasan tentang materi, kelarutan, dan hasil kelarutan? Sudah mulai paham kan? Nah, untuk lebih jelasnya, nanti kita latihan soal ya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komen. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dah.